Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda kelas 9B. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan BPI ya. Tadi Ustadz bertanya kenapa kok kelas 9B belum bisa bergabung dalam BPI hari ini, ada apa gerangan. Rupanya tadi sedang menunggu link ya. Dan mohon untuk diingat nak dan dicatat kepada kelas 9B, link yang sekarang ini kita pakai itu dicatat. Jadi nanti di HP itu kan memang banyak link ya. Bayangin setiap guru memberikan link masing-masing tuh. Jadi nanti ini apa namanya? Silahkan dibuat catatan di situ ya, buat catatan nanti khusus mata pelajaran apa linknya ini, mata pelajaran apa linknya ini. Jadi nanti kalau udah jadwalnya masuk dengan link tersebut gitu ya. Tadi Ustadz sudah minta tolong diingatkan sama Pak Ferdi ya, dan Ustadz berharap segera masuk, tapi kok nggak masuk tadi ya, agak bures ya. Coba Ustadz mau hidupkan lampunya ya. Nah, sekarang sudah agak mendingan. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan BPI, cuman kontrasnya terlalu kontras banget. Dan untuk mengawalinya kita akan mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda dimanapun berada, kami mengucapkan terima kasih dan hari ini Ustadz sedikit lapang dan lega ya karena tidak zonk. Tadi Ustadz berpikir pada kemana nih siswa Ustadz. Alhamdulillah hari ini telah hadir Ananda Jaswar, ada Ahmadi Najwan, ada Zaki Rahman, ada Zaki Anrasid, ada Muhammad Fadli, dan ada Zaki Pratama. Alhamdulillah sudah bergabung dalam kegiatan BPI hari ini. Karena waktu kita juga tidak lama lagi nak, untuk pada pukul 11, karena ini hari Jumat ya. Saya akan bersegera untuk memulai pelajaran hari ini ya. Untuk BPI hari ini itu materinya adalah tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat Asmaul Husna itu apa? Ahmadi Najwan, Asmaul Husna coba bisa jelaskan Ustaz. Apa yang Ahmadi Najwan ketahui apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Baik, nama-nama Allah. Muhammad Fadli, kira-kira kalau nama-nama Allah itu apa namanya? Yang disampaikan di Asma Allah atau Asmaul Husna itu baik atau tidak baik kira-kira? Nama artinya itu. Sangat baik lah Ustaz. Masya Allah. Baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz akan coba share screen kembali ya. Jadi ini sudah pernah disampaikan pada pekan yang lalu. Cuman kita pada pekan ini akan mempertajam kembali tentang pembahasan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini ada 3 Asmaul Husna yang akan kita kupas ya. Tadi sudah diulas sama Asmaul Husna itu apa, sudah paham. Adalah nama-nama yang baik Allah SWT, nama-nama baik Allah SWT yang ada di dalam Quran surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang baik. Jadi ada 99 asma ya. Oke, kita langsung ke beberapa asmaul husna yang akan kita kupas hari ini. Cukup singkat, mudah-mudahan tidak begitu lama. Jadi yang pertama ada Al-Karim. Mana Al-Karim? Maha mulia. Jadi kalau kirom karim itu adalah mulia. Ahinal kirom, kakak saya yang mulia atau saudara saya yang saya hormati, kira-kira seperti itu ya. Kirom itu maknanya adalah mulia. Jadi Al-Karim adalah maha mulia. Jadi di sini penjelasan lebih lanjut adalah dia terbebas dari perbuatan negatif dari makhluk-makhluknya. Jelas ya, Allah SWT adalah maha mulia dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyetarakan dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada suatu gambar aplikasi di sini, ada seorang siswa memberikan roti kepada kawannya ya. Ini adalah salah satu contoh perbuatan yang mulia. Nah, dalam pembelajaran ini diharapkan seperti ini, nak. Jadi kita lebih diambil daripada sikap mulia itu apa sih yang bisa kita terapkan? Membantu kawannya.
menyampaikan kawannya, hari ini kita BPI diingatkan, ayo masuk dengan link ini gitu. Misalnya di satu kelas tuh ada yang nyimpan satu, misalnya Ananda Fadli atau Ananda Zakir Rahman misalnya menyimpan link BPI pada hari ini. Sampaikan bahwa hari ini BPI dengan link A bla 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 gitu kan. Linknya disampaikan. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh sama seperti yang dicontohkan dalam gambar ini ya, memberikan roti kepada kawannya. Roti dimakan jadi kenyang ya. Memberikan link kepada kawannya. Kawannya masuk mengikuti majelis BPI hari ini dapat pahala. Nah, pahalanya dia akan diperlipat gandakan ya, karena dia sudah mengundang kawannya untuk masuk ke dalam majelis ini. Ini adalah majelis kebaikan kan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu ya contoh Al-Karim adalah yang mulia. Jadi kita mesti bisa ambil mana di dalam kehidupan sehari-hari yang masuk ke dalam konteks Al-Karim. Berikutnya masih 2 lagi. Nah, ini kita skip saja, ini ada beberapa contoh-contohnya, tapi tadi sudah digambarkan dengan seseorang anak yang memberikan roti ya, itu sudah memberikan gambaran. Berikutnya adalah contoh yang kedua, al-mu'min. Al-mu'min adalah yang maha memberi keamanan. Nah, ini konteksnya adalah siapa di antara kita yang merasa takut kepada siapapun itu, maka kita harus yakin ada zat yang maha memberi keamanan. Siapa dia? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah adalah sang maha pemberi keamanan bagi semua makhluk. Jadi kalau untuk kondisi saat ini di tahun 2021 ini, zaman yang kita tahu kita tidak bisa melihat yang dilakukan oleh saudara kita dengan gaib misalnya, ada kan mungkin ada di antara mereka yang sudah bersekutu dengan jin sehingga mereka membuat kita menjadi tidak berdaya karena mereka bermain dengan gaib misalnya. Ini kita akan dilindungi oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan Allah sebagai mukmin, ada tempat keamanan, tempat berlindungan. Caranya bagaimana? Taat saja sama perintah Allah, ya. Dengan ibadah tanpa putus ya. Apalagi seorang laki-laki sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah berjamaah di masjid ya, untuk sholat 5 waktu dan juga ibadah-ibadah yang lain ya. Silakan dikerjakan dan dilaksanakan, karena dengan demikian maka kalian akan mendapatkan manfaatnya ya. Barang siapa yang tidak melaksanakan taat kepada Allah, apa yang mereka dapat? Hati-hati nak. Kalau seandainya kalian ada salah kata saja sama kawannya nggak suka, bisa jadi nanti diguna-guna ya, disihir, ada yang santet dan lain sebagainya. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Jadi seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah itu dia berjalan-jalan seolah dinaungi sama dilindungi sama awan gitu ya. Pernah mendengar suatu kisah Nabi Muhammad, ada seorang pendeta yang melihat bahwa Nabi Muhammad itu jalan ada yang melindungi awan ya. Jadi kemana Nabi gerak itu selalu dilindungi oleh awan pada saat itu. Tapi hanya dilihat oleh seorang pendeta itu saja. Allah a'lam bishawab. Baik, kemudian yang terakhir adalah, nah ini contoh-contoh sikapnya, al-adil. Al-adil maknanya apa? Adil. Allah SWT zat yang maha adil ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Jangan sampai kita berpikiran suatu ketika misalnya kalian diberikan suatu musibah atau ujian yang sangat berat sehingga kalian menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Jangan ya. Berbaik sangka, berhusnuzon. Jangan suuzon ya. Husnuzon itu berbaik sangka, kalau suuzon itu adalah buruk sangka. Berbaik sangka kepada Allah SWT, karena segala sesuatu yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik nak ya. Segala sesuatu yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik ya. Kalau perencana manusia mungkin ada di antara kalian yang ingin jadi polisi, tapi ternyata nanti kok sudah besarnya kok dia nggak jadi polisi malah jadi TNI misalnya. Itu sudah takdir Allah. Mungkin itu adalah yang terbaik ya. Pernah mendengar suatu kisah atau suatu informasi di media sosial misalnya. Ada seseorang dia sedang menunggu bis ya. Ustaz masih ingat ini. Sedang menunggu bis atau sedang menunggu kendaraan jemputannya. Nah, pada saat itu bukan menunggu bis ya. Ya, menunggu bis. Ini kejadian di Lampung Utara beberapa tahun yang lalu. Menunggu bis. Ada yang mau naik bis tersebut tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena bisnya sudah penuh. Akhirnya bis tersebut jalan dan akhirnya melaju dari Bundaran Payan Mas itu masuk ke rel itu ya, ada persimpangan ya, rel Rejosari ya, ke arah sana itu. Akhirnya apa coba? Nah, bus tersebut dihantam oleh kereta api, jeger gitu ya.
Dan pada saat itu banyak yang terluka dan tidak sedikit yang meninggal. Orang yang tadi nggak bisa naik bus, kecewa nak pada awalnya. Kenapa? Ya Allah, ini sudah jam berapa ini? Saya sudah jam 5 misalnya, kan jam 5 ya. Saya sudah telat sampai sore, sampai rumah nanti saya harus kayak mana, harus jam. Nanti kalau saya telat ini saya nggak dapat mobil lagi, jadi saya kayak mana ini? Padahal awalnya dia pasti sangat marah, kecewa gitu ya. Tapi ketika melihat apa yang terjadi ke depan, beberapa menit ke depan, bis tersebut dihantam oleh kereta, jeger gitu kan. Dan banyak yang terluka dan tidak sedikit yang meninggal dunia, maka dia adalah menjadi orang yang paling bersyukur. Kenapa? Seandainya kalau tadi dia naik bis itu, nggak tahu nasibnya dia bagaimana. Kira-kira seperti itu, nak. Jadi itu adalah adilnya Allah SWT. Dan juga kalian harus ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat. Allah tidak akan memberikan kepada kalian suatu cobaan melainkan dengan apa yang kalian sanggup, ya. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu pasti sudah sesuai dengan kapasitas kita. Nggak mungkin lebih. Jadi jangan sampai la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada 3 tadi anak ya. Yang pertama tadi Al-Karim, Al-Mu'min dan Al-Adil ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan. Coba Ustadz minta tolong diulangi lagi dari 3 contoh ini. Zakir Rahman, tadi kita sudah menyampaikan 3 contoh Asmaul Husna. Apa saja yang sudah kita sampaikan tadi, Zakir? Apa tadi? Al-Karim ya, Ustaz ya? Ya, terus? Adil. Ya, terus? Satu lagi apa ya tadi ya? Ada yang bisa melengkapi ya, bantu kawannya? Boleh, silakan. Al-Mu'min kan, Pak. Baik, Pak. Zaki Pratama sudah melengkapi Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min, Al-Karim, dan Al-Adil. Al-Mu'min maknanya adalah kita harus merasa aman, ada perlindungan dari Allah SWT. Al-Karim, kita harus memuliakan. Dalam hal ini tadi konteksnya adalah watawasobil hak ya. Jadi saling mengingatkan dalam hal kebaikan atau memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Terus yang terakhir ada Al-Adil, adalah keadilan. Jadi kita harus bisa memposisikan apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah sudah yang terbaik ya. Jadi kalau seandainya nanti makna adil juga, kalian jangan kecewa kalau kalian punya kakak atau punya adik, terus orang tua kalian memberikan sesuatu tuh kepada kalian, ternyata kok beda. Kakak saya nilainya kalau diberikan sesuatu nilainya misalnya 10 juta, sementara saya kok nilainya hanya 5 juta ya. Ya karena mungkin usia dan kebutuhannya lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi makna adil itu nggak boleh seperti disamaratakan gitu ya. Misalnya antara kakak sama adik, jadi semuanya diberikan uang 5.000 semua. Tidak seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami apabila orang tua kalian memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, dan itu kan sesuai dengan jenjang pendidikan ya, kira-kira seperti itu. Dan kebutuhannya juga berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Dalam pertemuan BP kali ini kita agak percepat ini karena memang waktunya nak ya, sudah pukul 11 dan saya juga akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Pun demikian kalian ya, silakan laksanakan amal-amalan sunnah yang dilaksanakan di hari Jumat. Mandi, kemudian potong kuku. Kalau kukunya ada yang panjang silakan potong. Kuku saya belum panjang Ustadz. Kalau masih ada yang sedikit, ada satu yang panjang ya, silakan dipotong ya. Silakan dipotong karena itu akan mendapatkan amalan sunnah. Kemudian memakai wangi-wangian dan pergi ke masjid, datangi masjid tersebut dengan mengenakan pakaian yang bersih ya. Kalau bisa pakaian yang putih, karena dengan itu adalah pakaian-pakaian yang mensimbolkan kesucian. Ada sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan Ustadz mau tanya kepada Anda sekalian, adakah yang punya link mutabaah untuk hari ini nak? Ada Pak. Baik, Zaki Arasi tolong di-share di kolom chat ya nak ya, nanti biar kawannya bisa akses. Dan tolong link mutabaah ini di ini juga dicatat. Jadi banyak sekali ya, ada kolom link mutabaah, ada link majelis pagi sore, ada link Zoom. Ini makanya itu perlu ditandai nah. Jangan dicatat di buku. Kalau dicatat di buku sudah, terima kasih Anda Zaki Pratama sudah di-sharekan linknya. Dicatatnya di dawai ya. Kan biasanya di setiap HP itu ada untuk mencatat ya. Atau kalian yakin aja di Google. Google itu juga bisa mencatat password kalian nah. Misalnya passwordnya rumit ya, save aja. Syaratnya adalah HP-nya atau laptopnya itu tidak dipegang orang lain gitu ya. Kalau dipegang orang lain yang tidak bertanggung jawab nanti disalahgunakan.
selama dipegang kita insya Allah akan aman ya. Walaupun disimpan di Google, walaupun disimpan di HP misalnya. Silakan diamankan karena Ustadz yakin tuh banyak, apalagi email tuh. Email masuk ke Facebook beda, masuk ke IG beda, masuk ke psikologi beda, classroom beda, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengkondisikannya ya, dan tidak bingung. Baik, terima kasih Ananda Zaki Pratama tadi yang sudah memberikan akses untuk mutaba'ah yaumiyahnya dan minta tolong Ustadz untuk diisi. Dan sampai bertemu kembali di pekan depan ya, di hari Jumat. Dan Ustadz berpesan silakan masuk dengan link yang sama ya. Dan nanti mudah-mudahan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita tutup perjumpaan hari ini dengan bersama melafaz lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid terdekatnya masing-masing.